Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, kelancaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk KM untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, untuk menanamkan jiwa rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, kepada seluruh siswa-siswi untuk berdiri. Silakan. Dirijen, silakan maju ke depan. Silakan, Dirijen maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Baik, sekarang Pak Faruk absen dulu ya. Yang Pak Faruk panggil namanya, silakan angkat tangan atau bilang hadir. Kalau yang perempuan, hadiroh. Azra, Anindya, hadir, lumayan ya. Ada beberapa yang tidak hadir. Sekarang Pak Faruk mau cek kondisi kelas dulu nih. Coba cek kanan kiri kalian ada sampah tidak? Jika ada yang kotor atau sampah, silakan diambil. Ya, silakan dibuang sampah, nak. Ya, dibuang silakan. Biar kelas kita terasa nyaman dalam pembelajaran nanti, ya. Kursinya goyang-goyang nggak? Coba dicek. Oh, enggak kan? Masih kokoh ya. Cuma mejanya banyak tipek ini ya. Jangan sampai ditipek-tipekin lagi mejanya itu, ya. Kan nggak nyaman kelihatannya itu. Oke, bagaimana sekarang kondisi kelasnya? Nyaman tidak?
Sudah bersih? Oke, kalau sudah bersih, kita akan mulai pembelajaran ya. Sudah siap? Bersiap gak? Oke, tahu nggak sekarang mata pelajaran apa? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, materi kali ini itu tentang arti Quran surat An-Nisa ayat 146, arti Quran surat Al-Baqarah 153, dan arti surat Ali Imran ayat 134. Jadi, itu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Pak Faruk mau mereview ulang materi kemarin yang sudah kita bahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin pada Quran surat An-Nisa 146, Quran surat Al-Baqarah 153, dan Quran surat Ali Imran 134. Yang dimana kemarin kita tujuannya untuk bisa membaca ayat-ayat ini dengan cara mempelajari tajwidnya. Nah, setelah kita selesai bisa membaca ayat-ayat ini beserta dengan tajwidnya, maka materi ini tentang isinya, tentang artinya. Jadi tersusun ya. Jadi kemarin kita udah bisa bacanya tuh. Sekarang kita mengartikannya. Nah, sebelum mengartikannya, Pak Faruk mau mereview ulang. Apakah masih ingat tentang hukum bacaan nun mati atau sukun? Di sini ada yang bisa? Oke, silakan berdiri. Ada hukum nun mati atau sukun, Bi? Ada 4. Sebutkan yang pertama, Tidak. yang kedua, Tidak. yang ketiga, Tidak. yang keempat. Tidak. Oke. Abinaya, kalau idgham itu ada berapa? Ada berapa macam? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama idgham apa? Diguna. Yang kedua idgham? Bila guna. Betul. Silakan duduk. Nah, ini tujuan. Kan kalau kita mau mudik, mau kemana-mana, pasti ada tujuannya kan? Biar tercapai, sama dengan belajar. Belajar pun harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, lah kita buat belajar apa? Tujuannya apa kita belajar? Sehari aja, nggak ada tujuannya. Lah ngapain? Datang ke sekolah, pulang, nggak bawa apa-apa kan? Maka dari itu, setiap pelajar harus ada tujuan belajar. Agar tercapailah pembelajaran kita hari ini. Akhirnya apa? Kalian pulang ke rumah dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, pertama, tujuannya kenapa kita belajar arti Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran? Pertama, agar terbiasa. Siswa dapat terbiasa dalam menghafal Al-Quran dengan mudah. Kenapa seperti itu? Karena kita orang Islam, menghafal itu bagian kewajiban kita untuk menjaga Al-Quran. Siapa lagi nanti tahun depan atau 10 tahun akan datang yang menjaga Al-Quran kalau bukan kita? Memang betul, Quran akan terus ditulis dalam mushaf. Tetapi yang menjaga Quran secara murni itu otak kita, pikiran kita. Ya, maka nanti kita akan adakan metode yang baru, yang dimana metode ini bisa membuat kalian menghafal dengan mudah. Ya, apa nggak hebat tuh dalam pikiran kita punya hafalan Quran? Hebat nggak? Nah, coba bayangkan, ya, kalau seandainya tubuh kita nih ada Al-Qur'annya, atau kita disebut Quran yang berjalan. Kenapa? 30 juz ada di sini semua. Allah tega nggak membakar tubuh kita di api neraka? Kira-kira? Tidak. Kenapa? Nggak sudi api neraka pun membakar ayat firman Allah. Makanya itulah pentingnya kita menghafal Quran. Bukan hanya menghafal doang setoran, bukan, tapi menyimpan Al-Quran dalam tubuh kita. Makanya kalau udah hafal, kalau bisa murojaah. Ya, jangan sampai cuma hafalan setoran, beres. Itu bukan hafalan. Karena tujuan menghafal agar Quran itu menyatu dalam diri kita. Ya. Baik, selanjutnya kita akan literasi, ya, untuk menumbuhkan minat baca kalian. Karena di Indonesia ini untuk membaca aja sedikit. Beda kalah dengan Jepang ya. Jepang itu di mana-mana bawa buku tuh, di kereta bawa buku. Kalau orang Indonesia di mana bawa HP. Iya. Bahkan di sekolah bawa HP. Ya nggak apa-apa lah. Kalau selama itu buat mencari informasi kan, tapi kebanyakan pakai game. Ya.
Nah, sekarang coba kita literasi membaca. Karena membaca ini juga perintah Al-Qur'an. Perintah pertama dalam Al-Qur'an itu membaca. Artinya apa? Kita baca dapat pahala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Sekarang kita baca dari Quran surat An-Nisa 146. Di sini ada terjemahannya dan ada tafsir dari Kementerian Republik Indonesia. Silakan dibaca. Oke, tadi kalian sudah membaca dari pengertian dan tafsir surat Al-Baqarah 153. Ya, di sini ada yang bisa mereview ulang? Oke, silakan. Berdiri. Siapa? Dinda Isya Putri. Oke, Dinda. Tadi kamu sudah membaca. Oke, apa maksud dari isi terjemah dan tafsir itu? Maksudnya itu dari isi surat Al-Baqarah ayat 153 itu bahwa Allah itu selalu ada di samping orang-orang yang sabar gitu loh Pak. Jadi kayak selalu ada di sisi kita gitu. Jadi orang yang mempunyai sifat sabar, ikhlas, pokoknya itu Allah itu selalu ada di samping mereka gitu. Jadi jangan takut kesepian atau gimana gitu. Makanya kita sebagai manusia harus mempunyai sikap sabar dan ikhlas karena Allah itu pasti akan ada selalu di samping kita. Karena orang yang mempunyai iman yang kuat dan mempunyai sikap sabar yang baik, itu pasti Allah akan selalu memberikan dia itu kayak hikmah yang besar dari balik semua ujian yang Allah kasih gitu Pak. Luar biasa biasanya, tepuk tangan dong. Oke, setelah kalian membaca literasi yang terakhir tentang Quran surat Ali Imran 134, di sini ada yang mereview ulang lagi? Ada? Siapa? Oke, silakan. Oke. Udah siap. Namanya siapa? Azra Saifani. Oke, Azra, tadi sudah dibaca? Iya. Oke, apa maksud dari terjemah dan tafsir Quran surat Ali Imran 153 itu? Jadi isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 153 itu tentang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi tidak dendam kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain, apalagi orang lain sudah meminta maaf, kita juga wajib memaafkan kesalahan orang tersebut. Oke. Dalam konteks kehidupan, Ajra tipe orang yang memaafkan nggak? Iya. Kalau misalkan nih ada orang yang berbuat salah sama Ajra nih, dimaafkan nggak sebelum orang itu minta maaf? Atau nunggu orang itu minta maaf? Maafin. Maksudnya kayak gini, kalau orang itu buat kesalahan ya udah maafin aja gitu sebelum orang itu minta maaf. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Baik, kita akan menyaksikan, kalian amati baik-baik tayangan video kali ini. Ini tentang metode Kaisa. Metode yang dibuat oleh anak kecil. Artinya apa? Seusia kita bisa ngapal berarti. Ya. Nah, kenapa metode Kaisa? Karena namanya Kaisa yang menemukan metode ini. Hebat ya. Masih kecil bisa menemukan metode ini. Siapa tahu Abinaya bisa temuin metode baru gitu kan? Ya. Nah, ini silakan saksikan dan metode ini bisa sampai ke luar negeri. Luar biasa, ya. Silakan diamati. Wah, ternyata tuh ya, metode orang Indonesia terkenal sampai negara Islam. Termasuk negara itu mayoritas, cuma nggak terlalu besar seperti Indonesia. Tuh, suasananya sama kayak orang Indonesia gitu kan. Jadi Muslim itu seperti itulah, nak. Nggak beda jauh, sama aja. Mau itu di Eropa, di Yunani, di Arab Saudi. Mengamati tayangan video tentang metode Kaisa. Sekarang siapa yang bisa mereview ulang dari tayangan tadi? Ayo, siapa? Sini. Oke, silakan. Dari kelompok 1. Oke, nama siapa? Azra Saifani. Oke, Azra tadi sudah mengamati video tadi ya? Iya. Nah, kira-kira menurut Azra bagaimana tentang video itu? Jadi metode Kaisa ini adalah metode yang diciptakan oleh seorang anak kecil. Dia tuh berasal dari program Hafiz Indonesia. Terus metodenya tuh terkenal sampai ke negara Yunani. Terus banyak orang yang suka sama metode tersebut. Contohnya adalah satu anak tadi yang dia tuh suka kalau misalnya dia bangun tidur dia pengen ngeliat, sebelum tidur dia pengen ngeliat juga gitu. Oke. Azra kira-kira ada keinginan untuk menghafal dengan metode itu? Bagaimana? Ingin mencoba?
Mau. Mau coba ya? Ya. Siapa tahu dari keluarga Ajra salah satu yang penghafal Quran kan? Insya Allah nak, kalau satu keluarga itu ada yang menghafal Quran, itu bisa menyelamatin 7 keluarga di situ. Ya, luar biasa ya. Siap ya Ajra? Iya, siap. Oke, tepuk tangan buat Ajra kelompok 1. Oke, bagus sekali review dari Ajra kelompok 1. Nah, sekarang kita masuk kepada video materinya tentang arti Quran surat An-Nisa 146 sampai Al-Imran 135. Silakan diamati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kita akan belajar di kelas 7 bab yang ke-13, yaitu materi hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Adapun sub materi yang akan kita bahas adalah mengartikan Quran surat An-Nisa ayat 146, Quran surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran surat Al-Imran ayat Islah itu memperbaiki. Silakan diperhatikan, ini arti dari setiap ayat per kalimat. Wa akhlasu dinahum, ikhlas sebenarnya dan ikhlas benar, ikhlas dan beragama. Faulaika kata mereka, maka yang mukminin bersama, maka itu bersama. Mukminin itu orang-orang yang beriman. Wasaufa di atas, yu'atillah, Allah akan memberikan ajran azima, pahala yang. Sekarang kita improve-kan. Ya, kita peragakan dengan metode Kaisa tadi. Nah, ilalladzi kecuali orang-orang. Berarti yang bukan ya. Bahasanya yang paling mudah apa? Kecuali orang-orang. Yang bukan. Terus yang kedua, taubat tuh gimana? Yang bertaubat. Gini mungkin ya. Jadi, taubat gini mungkin ya. Atau mohon ampun. Gitu kan? Ya kan? Orang taubat kan? Jadi improve-nya gimana? Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu yang memperbaiki diri, ya kan? Ya, memperbaiki diri, berpegang teguh, yang berpegang teguh agama Allah. Jadi gini, berpegang teguh agama Allah. Dengan tulus ya, dalam beragama, nih. Ini namanya wa akhlasu dinahum. Wa ulaika, maka mereka, ya kan? Maka mereka ma'al mu'minin, orang yang beriman. Orang yang beriman apa? Orang yang beriman. Gini ya. Orang yang beriman, ya. Orang yang beriman, wasaufa di atas. Yu'tillah, Allah memberikan. Yu'tillah, Allah memberikan ajron adima, pahala yang besar. Ajron adima. Jadi kalau kita boleh improve-kan, ya, ilalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum faulaika ma'al mu'minina wa saufa yu'tillahu ajron adima. Baik, sekarang kita improve arti per ayat atau per kalimat dalam Quran surat An-Nisa 146. Ya, kita peragakan. Pak Porok yang sebutin ayatnya kamu peragakan, oke? Siap? Oke. Are you ready? Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum faulaika ma'al mu'minina wa saufa yu'tillahu ajron adima. Luar biasa. Kita sembari membaca, sembari improv ya. Oke? Siap ya?
Bareng-bareng bacanya ya. Oke. 1, Wahid, Isnen, Salasa. Mulai. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Pak Faruk akan memberikan tugas kelompok ya. Setiap kelompok nanti membuat improv dari masing-masing arti yang sudah kita contohkan tadi. Ya. Nanti kelompok 1 silakan buat improv Quran surat An-Nisa 146. Kelompok 2 buat improv Quran surat Al-Baqarah 153. Terus nanti kelompok 3 membuat improv arti dari Quran surat Al-Imran 134. Oke. Nah, untuk mendiskusikan itu semua, kalian nanti akan Pak Faruk berikan LKPD ini dikerjakan secara individu dan kelompok sembari memperagakan gerakannya seperti apa. Nanti kalau kelompok yang sudah selesai dan sudah siap, boleh maju untuk memperagakan improvisasinya. Paham? Oke, kalau paham, saya berikan per kelompok 1 orang 1. Oke, baik anak-anak. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dan juga mencoba latihan mengimprov arti per kalimat dari ayat yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok maju ke depan presentasinya untuk mengimprov gerakan seperti apa yang sudah kalian ciptakan. Oke? Untuk itu Pak Faruk tunjuk kelompok 1 untuk maju duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin mengimprovisasikan arti dari Quran surat An-Nisa ayat 146. Illallazina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahu ajron azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengimprovisasikan arti dari surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas individu. Silakan HP-nya diaktifkan. Silakan HP-nya diaktifkan semuanya. Nah, tugas individu ini Pak Faruk tidak menggunakan lembar kertas, tapi menggunakan gadget kalian yang sering kalian gunakan dalam bermain, dalam aktivitas. Nah, sekarang gunakan gadget itu dalam pendidikan, terutama dalam penilaian individu.
Nah, silakan maju ke depan setiap siswa untuk men-scan soal yang ada di depan ini. Silakan. Ayo. Silakan. Untuk men-scan soal. Jangan ditutupi dari sana. Nah, situ. Dapat? Oke. Oke, luar biasa sekali. Tadi masing-masing kelompok sudah mengimprovkan arti dari masing-masing Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Ya, nah itu modal kalian untuk menghafal surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain. Gunakan metode itu. Sangat mudah kok. Bahkan sebenarnya tanpa gerakan, kalau kamu menggunakan feeling, itu bisa banget. Ya, misalkan kayak tadi ilaladina tabu. Dalam pikiran kita apa? Kecuali orang yang bertobat. Ilaladina tabu. Jadi dalam pikiran kita ilaladina tabu itu ya bukan orang-orang yang bertobat, udah gitu. Sama ketika kita kayak ngomong what is your name, udah tahu kalimatnya siapa nama kamu. Ya. Oke. Nah, sekarang kesimpulannya dari apa yang kita bahas tadi, ya. Pertama, ini mind mappingnya ya untuk mendapatkan hafalan arti Quran surat An-Nisa 146, Quran surat Al-Baqarah 153 dan Quran surat Al-Imran 134. Itu kita harus tadi mencapai metode Kaisa tadi. Ya, tadi setiap kelompok tadi sudah melakukan metode itu yang mencoba untuk membuat gerakan improve-nya untuk mempermudah ingatan memori kita. Lalu tadi ada improvisasi arti ayat maju tadi itu luar biasa ya. Sebenarnya walaupun kalian gak menghafal cuma menggunakan gerakan, ternyata dalam memori kita udah hafal tuh ayat itu. Tapi dengan terjemah. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Pak Faruk ingin merefleksi terlebih dahulu apakah selama 1 jam lebih kita dapat memahami apa yang sudah kita pelajari bersama-sama,
atau masih ada yang perlu diperjelas lagi atau sudah cukup? Ya silakan, bagaimana anak-anak?